Baik, selamat siang semua. Dengan saya Abdul dari Transgo. Sekarang saya bersama Bapak Agus Pratiknyo selaku Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Aptrindo Jateng dan Yogyakarta ya Pak? Iya, betul. Ya, sehat Pak Agus? Baik, sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Iya, Alhamdulillah. Pak, kemarin tanggal 15 Juni tepatnya itu kan dari Aptrindo melakukan audiensi ya Pak dengan DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, Ya, itu betul. persisnya sebelum akhirnya diterima dari DPR RI, apa yang dilakukan dari Aptrindo, Pak? Dari teman-teman Aptrindo, Pak? Baik, terima kasih ya, Mas Abdul ya. Jadi gini, eh, RDP ini, RDP ini memang apa? Mungkin jawaban dari surat kita sebelum Lebaran kemarin ya. Sebelum Lebaran kemarin itu kita memang DPP Aptrindo itu ada menyuratin ke Komisi 5 DPR RI. Intinya kita minta waktu untuk bisa melakukan audiensi gitu. Jadi kita pengen menyampaikan aspirasi ya unek-unek kita sebagai pelaku usaha angkutan barang, ya kita mau menyampaikan yang saat ini terjadi, Ya. keluhan-keluhan kita lah, dan mungkin kita juga pengen bertukar pikiran dan mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya, seperti itu. Hmm. Hmm. Artinya sudah bersurat sebelum Lebaran, Pak ya? Ya, sudah bersurat resmi ya DPP. Memang yang menginisiasi itu adalah inisiatornya adalah dari apa, DPD Aptrindo Jateng ya gitu loh. Hmm. Saya bersama Pak Chandra, Pak Bambang dan Pak Aryadi, memang kita nih berempat, apa, kita punya grup diskusi kecil lah gitu loh, yang kita namakan warrior lah, warrior tracking gitu loh. Kita coba berdiskusi dan akhirnya kita punya beberapa hal yang harus kita suarakan. Lalu kita mendorong, kita buat surat, kita konsep, kita mendorong DPP supaya membuat surat resmi untuk minta waktu ke DPR gitu. Dan puji Tuhan sih ada tanggapan, respon positif. Ya walaupun undangannya itu kan kita digabung dengan asosiasi-asosiasi lain yang berhubungan dengan perhubungan dan logistik seperti itu. Baik, baik. Sebenarnya urgensinya dari Aptriduk sampai harus beraudiensi dengan DPR RI itu goalnya apa, Pak? Jadi substansi yang kita pengen sampaikan itu ya tentunya yang sudah sering kita suarakan ya, tentang apa, dilema odol yang saat ini dihadapin oleh kawan-kawan pengusaha angkutan barang dan apa, kawan-kawan pengemudi. Nah, kita mau sampaikan keluhan-keluhan kita, di mana substansi pentingnya itu kan ini masalah adanya apa, tidak ada payung hukum di undang-undang lalu lintas ya gitu loh, yang apa, yang menyebabkan kita lihat ini penindakan odol ini kan seakan-akan berat sebelah atau tidak berkeadilan gitu. Terus juga kita lihat memang setelah itu kita juga apa, mencoba cari informasi, ternyata sudah ada rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang 22 tahun 2009 itu akan direvisi. Dan itu kita lihat di Hmm. websitenya DPR RI sudah keluar, dan tentunya juga kita juga kaget karena di apa, revisi, rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas tersebut ada beberapa pasal, ya entah siapa yang mengusulkan, intinya bahwa apabila memang itu nantinya itu disahkan, itu waduh, itu juga tentu akan memberatkan kita sebagai pelaku usaha angkutan gitu loh. Bukan hanya pengusahanya saja, tapi teman-teman kawan-kawan sopir ini juga pasti akan terkena imbasnya. Seperti itu. Pasal apa yang dimaksud, Pak Agus? Masalah tentunya di Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah ada wacana untuk melakukan apa ya, penindakan odol itu mungkin secara tegas oleh regulator, ya Hmm. kan?
Nah, di situ disampaikan bahwa nantinya apabila ada kendaraan atau barang siapa ya yang melakukan odol, itu ancaman kurungan pidananya sampai 5 tahun, Hmm, ya kan? hmm, Bahkan denda sampai 5 miliar, seperti itu. Nah, itu kan jadi presiden buruk buat kita para pelaku usaha angkutan barang, hmm. seperti itu. Baik. Eh, Rekomendasi dari Aptrindo itu kan sudah diserahkan, Pak ya. Maksudnya dokumen atau berkasnya kan sudah diserahkan ke Komisi 5 gitu, Pak. Ya, Itu poin-poin kita kemarin ada menyerahkan ya semacam usulan lah gitu loh, usulan dari kita yang kita sudah susun gitu loh. Kemarin ada surat juga secara tertulis plus beberapa materi kan kemarin kita ada waktu untuk pemaparan di sana. Intinya bahwa kemarin di apa materi yang kita usulkan itu ya kita ada tema lah gitu loh. Temanya adalah semangat mewujudkan angkutan barang yang beradab dan berkesan. Ya kan? Kenapa sampaikan yang beradab dan berkeselamatan? Eh, sorry, beradab di sini dalam artian kita minta regulasi yang ada itu lebih berkeadilan, ya kan, mengatur bukan hanya sisi pelaku akhirnya, hilirnya saja, tapi hulunya juga harusnya diatur juga gitu loh. Jadi kita mau pemerintah ini mengatur secara komprehensif dari hulu dan ke hilir seperti itu. Eh, hmm, Mungkin perlu saya sampaikan ya, langsung aja ya. boleh, boleh. Ada beberapa hal penting, 3 hal penting yang kita sampaikan di usulan kita, yaitu isunya adalah masalah lemahnya aturan hukum sebagai dasar pengawasan. Ya, tentunya ini hubungannya dengan nanti rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas, ya kan? Revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, khususnya yang kita usulkan adalah eh, perubahan sebentar saya buka dulu ya, perubahan di pasal 307, ya kan, pasal 307 yang sebelumnya itu eh, di sini disampaikan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, ya kan, tidak mematuhi ketentuan tata cara muat daya angkut dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 169 ini kan diancam pidana paling lama 2 bulan, ya kan, dan denda 500.000. Nah, kita mengusulkan di pasal 307 itu ada sedikit perubahan, yaitu Oke. setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang, ya kan. Jadi bukan hanya yang mengemudikan, tapi setiap orang yang Hmm, melakukan kegiatan pengangkutan barang. Jadi tafsirnya apa? Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang, berarti kegiatan pengangkutan itu harus dilihat secara komprehensif. Adanya baik. orang atau penyewa, ya kan? Atau pemilik Hmm, barang, adanya pengangkut, ya kan? Adanya penerima barang. Jadi ya. kita mau bahwa eh, suatu proses kegiatan pengangkutan ini komprehensif, semuanya ya harus dikenakan sanksi seperti itu. Nah, Hmm, kita minta juga usulannya sama. Pidananya justru kita minta 1 tahun ya, sorry, 3 bulan dan denda administrasi 15 juta, hmm, ya kan? Kalau sebelumnya itu dendanya hanya ancaman kurungannya adalah 2 bulan, kita tambahkan jadi 3 bulan. Dendanya, ya kan, sanksinya hanya 500.000, kita minta naikkan 15 juta. Tapi dengan catatan bahwa yang dikenakan adalah tadi setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan. Nah, catatannya itu substansi pentingnya seperti itu. Nah, berikutnya juga mengenai eh, ini masih di pasal 52 revisi Undang-Undang Lalu Lintas, kita mengusulkan revisi pasal 52, yaitu
pasal 52 ini sebenarnya yang mengkebiri di mana kita para pelaku usaha angkutan barang itu tidak berdaya. Kenapa? Karena satu sisi kan kalau kita ini mau memberantas odol ini ada dampak ekonominya, betul kan? Kalau semuanya nggak boleh muat berat, nah bagaimana dengan produk-produk yang selama ini muatan berat harus dimuat ringan? Kita sebenarnya sebagai pengangkut juga nggak masalah, Mas, seperti itu. Tapi apakah mereka mau untuk membayar, menyesuaikan? Dampaknya kan berarti nanti di eh, daya beli masyarakat. Nah, itu kita bisa akalin dengan apa? Biar kita tidak bertabrakan dengan regulator, yaitu dengan membuat kendaraan itu bisa mengikuti persyaratan. Kan kita nih odol ini kan patokannya dari JBI. Nah, JBI daripada MST. Ya kan? Nah, padahal JBI itu daya angkut kendaraan sudah ada aturannya, standarnya. Nah, justru kita mengakalin adalah dengan melakukan modifikasi. Ya, mungkin axle-nya ditambah, ya kan? Kalau jumlah rodanya bertambah, berarti kan daya angkutnya juga berbeda. Selama itu tidak melebihi dari batas ketentuan peraturan pemerintah semacam kendaraan, ya kan? Mau di overdimensi, mau dimodifikasi tambah axle, selama panjangnya itu tidak melebihi dari 12 meter, seharusnya kan nggak masalah. Nah, cuma kita saat ini tidak bisa melakukan, Mas, gitu loh. Kenapa? Nah, padahal di Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah mengatur, ya kan? Boleh melakukan modifikasi. Tapi kita tabrakannya adalah dengan peraturan pemerintah. Ya, peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, yaitu PP 55 tahun 2012. Kenapa? Modifikasi harus mendapat persetujuan agen tunggal pemegang merek ATPM. Jadi kalau mereknya Hino ya harus minta persetujuan Hino, Isuzu, ya kan? Yang lain. Nah, secara logika, apakah ATPM sebagai produsen yang menjual kendaraan baru mau melakukan memberikan rekomendasi? Tentunya mereka juga ini hubungannya dengan kepentingan mereka jualan barang, betul kan? Betul. Kalau barang sudah dijual harusnya sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Tapi pada saat modifikasi ATPM suruh membuat rekomendasi, ya kan? Padahal di PP 55 pun di situ juga diatur bengkel yang melakukan adalah bengkel yang ditunjuk, ATPM yang memberikan izin, tapi yang mengerjakan bengkel lain. Ibaratnya kan tadi kita minta izin ke siapa, tapi yang melakukan siapa? Otomatis ATPM juga nggak mau. Nah, ini yang menjadi kendala juga. Makanya kita di revisi Undang-Undang 22 2009 kita minta adanya perubahan, Mas. Perubahan, yaitu di pasal 52 ayat 3, kita minta sedikit revisi, yaitu setiap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang tanpa persyaratan persetujuan pihak lain kecuali pemerintah. Jadi poin pentingnya apa? Kita minta di Undang-Undang Lalu Lintas itu di situ ditegaskan bahwa modifikasi, ya kan, boleh dilakukan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan catatan apa? Tanpa persyaratan persetujuan pihak lain kecuali pemerintah. Itu. Berikutnya, nah ini yang menyangkut pasal pengawasan daripada penindakan odol di lapangan, yaitu pasal 277. Ya kan, pasal 277 ini kan menjadi acuan bagi para petugas di lapangan untuk melakukan penindakan. Nah, kita minta supaya pasal 277 khususnya yang untuk overdimensi, Mas, gitu loh. Overdimensi kan selama ini dikategorikan sebagai di 277 kalau dilihat di pasal 316 itu kan di klaster, dikelompokkan
overload-nya dikelompokkan sebagai pelanggaran, dimensinya dikelompokkan menjadi kejahatan. Nah, Ya. kita minta supaya pemerintah juga fair bahwa kalau memang overload apakah kejahatan? Kejahatan, yang namanya kejahatan ya kejahatan, tapi kan kejahatan itu bisa dikategorikan kejahatan ringan, berat, atau sedang, ya kan? Nah, kalau kejahatan ringan bisa dilakukan penindakan dengan dikategorikan tidak pidana ringan. Berarti langsung mungkin kalau yang kita lihat kan semacam kayak tilang, bukti pelanggaran itu kan langsung seperti itu kita lakukan denda. Nah, tapi kalau untuk overdimensi, kalau sudah ranahnya dimasukkan di ranah kejahatan, ya tentunya ini membahayakan buat kita pelaku usaha. Betul kan? Karena kenapa? Lo aturannya nggak jelas. Overdimensi hubungannya dengan ukuran. Beda 2 cm, 3 cm aja, toleransinya ada nggak? Kalau nggak ada toleransi, itu salah. Berarti sudah masuk kategorinya kejahatan. Nah, itu yang menjadi saat ini momok buat kita, ya kan? Bukan hanya pengemudi, tapi juga buat kita sebagai pengusaha angkutan barang, termasuk juga karoseri. Ya kan? Karena kenapa? Kalau sudah masuk kategori kejahatan, otomatis kan ranahnya sudah berbeda kan, tindak pidana. Ya kan? Mungkin pidana umum ya untuk itunya. Nah, kepolisian pasti akan melakukan BAP, pemeriksaan lebih lanjut, ya kan? Dimulai pemeriksaan itu kan akan ditelusur dari mana, termasuk dari mana, bengkelnya siapa, karoserinya siapa. Lah ini juga sama, ini menjadi momok juga, ya kan? Pasal 277 dan 316 ini momok bagi teman-teman karoseri. Ya kan, yang mungkin selama ini kan karoseri ngertinya terima orderan, dibayar, truk jadi, dikasih, sudah. Lah sekarang mereka juga ketakutan. Ya kan? Karena kenapa, Mas? Salah satunya begini juga. Kayak overdimensi. Pada saat karoseri buat, mungkin dimensinya sesuai. Ya. Betul kan? Pada saat mereka sudah pakai, setahun, 2 tahun kemudian, pemilik truk merubah speknya, ditambahin lebih panjang atau dimodifikasi sedemikian rupa menjadi lebih panjang. Nah, terjadi overdimensi dan akhirnya kena penegakan di lapangan. Begitu diproses, karoserinya diikut-ikutkan. Ya. Ya, itu yang tentunya memberatkan gitu loh. Dan kebetulan juga memang kemarin di RDP Komisi 5 Asosiasi Karoseri juga dilibatkan gitu loh. Mereka juga menyuarakan hal yang sama tentang ini. Seperti itu. Terus usulan berikutnya itu masalah MST. Ya kan? Nah, MST ini kan pro kontra ya. Kalau sudah kemarin banyak tulisan saya buat juga di artikel ya gitu loh. Karena MST ini kan bentukan dari PUPR juga, ya kan? Nah, sedangkan Kementerian Perhubungan ini kan hanya sebagai user ya gitu loh. Nah, ini MST juga sama. Padahal Kementerian Perhubungan membuat patokan JPI itu dasarnya dari MST. Nah, sedangkan MST sekarang itu kan berdasarkan kelas jalan. Nah, yang jadi masalah buat pengusaha angkutan barang adalah JPI sekarang ini, Mas gitu loh. Ini bisa berbeda-beda. Jadi kayak saya punya kendaraan Jakarta dan di daerah, ya kan pada saat keluar buku KIR JPI-nya bisa berbeda padahal tahunnya sama. Nah itu juga membuat kita juga bingung juga. Atau yang terjadi kalau teman-teman di daerah dari Semarang punya truk JPI-nya mungkin dia JPI rendah, begitu dia masuk atau dari Jakarta JPI-nya tinggi, begitu masuk di daerah kelas jalannya lebih rendah, otomatis juga pelanggaran juga. Nah itu juga kita minta itu diusulkan supaya JPI itu diseragamkan, di luar itu juga MST supaya dari 10 ton ditingkatkan menjadi 13 ton. Seperti itu. Nah, ini langsung saya sampaikan aja ya untuk itunya. Ada usulan kita untuk perbaikan masalah di dunia angkutan barang, yaitu satu, kita minta penggunaan teknologi yang terintegrasi dan dalam jaringan. Ya kan selama ini kan selalu dibilang bahwa belum tentu online. Ya kan itu seperti contoh KIR Mas ya. KIR itu kan
mereka ya mohon maaf nih kawan-kawan di Kementerian Perhubungan kan sudah meluncurkan Blue ya, buku lulus uji elektronik. Ya kan kita beranggapan bahwa kalau elektronik berarti kan harusnya ada datanya, bisa bisa online seperti itu. Nyatanya kan juga masih boleh dibilang itu kan semi online seperti itu. Nah, kita minta supaya apa? Kalau memang bisa, ya bukan kalau memang bisa, ya memang sudah sepantasnya di saat ini semuanya dibuat digitalisasi. Nah, ini untuk melakukan integrasi yang online pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan. Nah, yang kedua juga Mas, kita minta supaya kita menyikapi yang namanya dunia angkutan barang ini kan sudah carut-marut sudah cukup lama ya Mas. Jadi kalaupun pemerintah itu bikin kebijakan, bikin aturan baru, ya mohon maaf nih, ganti presiden, ganti menteri, aturannya berbeda-beda. Betul kan? Nah, kita juga bingung juga gitu loh menyikapi lah. Kita minta nih, banyak sekali dengan adanya aturan yang saat ini, bukannya kita tidak mau mengikuti aturan yang ada. Justru kawan-kawan pengusaha angkutan barang itu sadar dan pengen ya kalau memang kita menuju yang lebih baik, kenapa enggak? Nah, kita pengen semuanya menuju lebih baik. Ya kan, contoh, ya yang biasanya nggak ada surat-surat, pengen ada surat-surat. Tapi bagaimana caranya? Ya, kalau saya menyampaikan itu di beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan di luar itu, sampaikan bahwa kita ini sudah banyak yang berdosa. Kita mau insaf. Tapi bagaimana caranya kita mau insaf? Berarti kan harusnya adanya kehadiran daripada pemerintah untuk mengakomodir kawan-kawan yang mau insaf ini tadi. Nah, di sini kita hubungkan dengan masalah aspek kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya, khususnya angkutan barang kan ini kan gitu. Nah, kita minta adanya dibuat seperti di Kementerian Keuangan, Mas, adanya care amnesty. Kalau di keuangan kan ada tax amnesty. Nah, kita minta care amnesty. Ya kan? Sebenarnya care amnesty ini kita dorong supaya apa? Ya ini kawan-kawan yang punya kendaraan yang surat-suratnya nggak tahu, ya kan, entah kemana atau ngurusnya gimana atau ada kendala seperti tadi, mereka dengan sadar mau mengurus. Nah, kalau mereka mau mengurus surat-surat kendaraan ini tadi, harapannya kenapa? Harapannya pemerintah juga dapat pendapatan kan, Pak? Ya kan, pendapatan di luar pajak kan, seperti itu. Itu sih. Terus yang ketiga sih ini secara aspek fiskal ya. Nah, kita minta supaya di dunia angkutan barang ini terus terang Mas, kita di pelaku usaha angkutan barang ini akhir-akhir ini mungkin kawan-kawan ini sedang bingung. Kenapa? Semua harga naik, ya kan? Investasi naik, harga truk naik, apalagi harga maintenance, harga ban naik, spare part naik. Nah, kalau harganya naik, otomatis berarti kan nilai investasinya tinggi. Nilai investasi tinggi, kita perbandingannya adalah dengan pendapatan. Nah, kalau pendapatan harganya nggak segera naik, ya kan, ya mau nggak mau ini nanti praktek odol ya mau sampai seperti apa ya kan, sampai Ukraina akan merdeka lagi juga, mungkin juga ini odol ini masih ada seperti itu. Nah, kita minta pemerintah ini campur tangan di dunia angkutan barang, yaitu dengan apa? Memberikan insentif ya kan kepada kami, khususnya insentif untuk keringanan pajak ya, pajak impor biaya masuk dan PPN untuk kendaraan. Bukan hanya kendaraan, tapi juga spare part, khususnya seperti ban, karena mungkin sudah ada kemarin berita-berita yang sebelumnya bahwa mungkin 75% ban yang ada beredar di Indonesia ini kan semuanya barang impor. Nah, mereka juga sama gitu loh. Kenapa harganya ini tinggi ya? Karena pajaknya juga semakin tinggi juga seperti itu. Nah, poin terakhir juga kita minta adalah, nah ini yang mungkin sedikit himbauan ya, nggak tahu ya. Semoga didengar juga dari pihak pengelola tol. Intinya apa? Kita minta pemerintah ini mendorong kepada pengelola tol supaya memberikan insentif juga buat kita pelaku usaha angkutan barang.
Mhm. Kenapa demikian? Selama pandemi, Mas, ya kita Ya. akuin bahwa mungkin bisnis yang masih bisa survive adalah bisnis angkutan barang ya, distribusi barang konsumsi. Tapi dilihat Ya. juga bahwa selama pandemi sampai sekarang, tol itu justru naik sudah berapa kali, ya kan? Bukannya semakin kita dapat insentif, dapat murah, tapi tolnya naik terus. Nah, di luar itu juga kita mendorong pengelola tol itu supaya apa? Mengasuransikan aset. Kalau memang harus ibaratnya masuk di tarif, ya oke nggak apa-apa. Selama ini Mhm. terus terang para pelaku usaha angkutan barang itu menjadi momok, Mas, kalau terjadi kecelakaan di dalam tol, Mas. Bukan Ya. hanya kita mengalami korban materi dan korban jiwa, tapi juga yang bikin ngenes kita itu apa? Begitu selesai kita dituntut oleh pengelola tol untuk mengganti kerusakan aset tol. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik. Pak, terkait usulan pertama itu, eh, apakah bisa dikatakan pemilik barang menjadi target untuk istilahnya juga bisa apa ya, dijerat gitu ya, Pak, dari usulan Aprin, Pak? Loh, betul, Mas. Jadi gini loh, kita harus melihat suatu proses pengangkutan barang ini kan secara komprehensif, betul Ya. kan? Adanya apa perjanjian sewa menyewa itu melibatkan ada dua pihak, Hmm. ya kan? Di sini kalau di angkutan barang kan berarti ada yang penyewa kendaraan atau pemilik barang dan kita sebagai pengangkut, ya kan? Betul. Selama ini kan yang dieksekusi, mohon maaf nih, eh, buat kawan-kawan ini ya apa Kemenhub BPTD ya. Yang dieksekusi kan hanya sopir dan kita, Ya, ya, betul kan? betul, betul. Gampang kok. Berani nggak untuk itunya gitu loh? Hmm. Mengeksekusi itu pabriknya. Selama ini tidak pernah, ya kan? Tidak pernah. Ya mungkin ada di diskusi-diskusi lain kan kemarin juga ada nyampaikan ya. Mohon maaf nih kalau saya sampaikan gitu loh. Kita lihat aja, kita tengok di Sukabumi, ya perusahaan air Hmm. minum dalam kemasan, ya kan? Itu jelas-jelas itu ngerusak barak, ngerusak jalan itu. Ya. Rata-rata pabrikan air minum dalam kemasan itu di lokasi-lokasi apa kelas jalannya bukan kelas jalan kelas satu, ya kelas 2, kelas Hmm. 3 itu Ya. ngerusak jalan itu di desa, betul kan? Hmm. Pernah nggak mereka ditindak? Nah, Hmm. padahal pemilik-pemilik pabrik itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Sudah kita Ya. digerogotin sumber alamnya untuk itunya ngerusak ini, tapi yang diteriak-teriakan apa? Kita pengangkut barang yang selalu disalahkan. Makanya kembali Hmm. tadi, tema kita ke proposal kita adalah semangat mewujudkan angkutan barang yang beradab, Mas. Baik. Gitu loh. Jadi semuanya harus punya adab lah, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Baik. Pak, untuk yang usulan toleransi modifikasi, apakah mungkin dari Aptrindo juga akan bersurat ke pihak Gaikindo mungkin Pak, selaku yang menaungi APM? Nah, gini Mas, kita sudah berusaha ya, kawan-kawan ini mungkin di sini saya sebutkan salah satunya kan yang sering berjuang ya tadi saya sampaikan bahwa saya di Aptrindo Jateng khususnya itu kita punya grup diskusi 4 orang ya, saya Pak Chandra Ketua DPD dengan Pak Bambang Wijanarko ya kan dengan Pak Haryadi. Nah, apalagi Pak Haryadi yang memang dia menguasai banget tentang teknik kendaraan. Kita Ya. sudah buat surat resmi, Mas. Ke Hmm. termasuk buat surat resmi ke kementerian, ke Dirjen Oke. untuk apa ya? Meminta supaya boleh dilakukan modifikasi. Yang Hmm. terjadi apa? Kita ada suratnya itu, ada surat balasannya secara resmi juga. Mohon maaf dari Pak Dirjen menyatakan bahwa tidak bisa, harus izin ATPM. Ya. Nah, kita sempat Pak Aryadi ya dengan kita juga sempat berdiskusi juga dengan kawan-kawan dari ATPM. Hmm. Intinya ya mereka tadi Mas gitu loh. Lah, bahasanya tadi loh gitu loh. Lah, mobil sudah kamu pakai ya Ya. kan? Sekarang kamu modifikasi kok saya suruh ibaratnya merekomendasi atau menjamin, betul Kak? Sedangkan yang nanti memodifikasi bengkel orang lain. Betul kan? Hmm. Ibaratnya tadi kan, mana ada orang yang seperti itu mau gitu loh. Ya, ya. Nah, makanya kita ini bikin aturan kok lucu, padahal modifikasi itu hal yang lumrah, Mas.
Betul kan? Oke. Modifikasi kendaraan kan hal yang lumrah gitu loh. Sebatas itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara teknik, ya kan? Nah, harusnya pihak pemerintah ini hanya sebatas melihat mengecek ulang, ya kan? Bahwasanya oh ini oke. Toh kalau ada apa-apa Hmm. juga tanggung jawabnya kan ke kita kan gitu loh sebagai operatornya seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Untuk usulan seragam MST ini yang mungkin yang rumit kan Pak ya, karena kan ada ada banyak lintas kementerian dan daerah gitu ya Pak. Oh iya, pasti, Mas gitu loh. MST ini kan juga sama. Makanya kemarin waktu diskusi di DPR pun juga salah satu anggota dewan juga menyampaikan gitu loh. Tentunya juga kita juga mengapresiasi ya salah satu anggota dewan yang intinya bahwa begini, selama ini kan gembar-gembor ya kan selalu bahwa negara rugi 43 triliun karena jalan rusak, bla 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 seperti itu. Tapi kan tidak pernah dibuka. Ya kan? Hmm. Makanya apa? Kita juga akan ngomong gitu loh. Kerusakannya itu apa? Gitu loh. Hmm. Ya kan? Kerusakannya apa? Gitu loh. Eh kalau memang itu menyebabkan rusak jalan, apakah benar? Ya Hmm. kan? Jangan berasumsi. Selama ini kan asumsi gitu loh. Kalau memang ini tuh ya kita buktikan aja nih loh. Ya kan? Bahwa jalan rusak seperti ini kan jalan rusak itu kan disebabkan oleh berbagai hal. Betul kan? Hmm. Apakah pembangunannya sudah sesuai spek? Bisa jadi Ya, juga under spek kan tahu sendiri kan gitu loh. Banyak betul. proyek pemerintah juga buat bancaan gitu loh. Ya Hmm. kan? Nah, maksud saya buktikan ya kan? Kita sama-sama buktikan. Kalau memang itu ya kan eh, merusak mereka tidak mau mengupgrade MST itu menjadi 13 ton, kita secara logika aja Mas. Mulai dari program odol ini digaungkan, truk yang ada di jalan itu semuanya sudah odol. Toh jalannya juga Oke. sama aja. Betul nggak? Hmm. Ya. Betul kan? Sampai sekarang juga sama, ya kan? Ya. Nah, cuma kan sekarang ini hanya masalah acuan. Mereka mau nggak secara tertulis itu mau apa enggak gitu loh. Hmm. Membuat upgrade tadi gitu. Baik, baik. Respon dari Komisi 5 apa, Pak? Setelah usulan itu disampaikan, Pak. Ya intinya kan mereka masih menampung ya aspirasi untuk nantinya dibawa ke tahap berikutnya ya karena memang di rencana revisi undang-undang lalu lintas ini kan sudah masuk di prolegnas ya kan. Oke. Nah ya mereka kan intinya juga mencoba mengakomodir semua aspirasi dari semua pelaku usaha yang hubungannya dengan perhubungan ini gitu loh. Jadi ya kita juga menunggu juga gitu loh. Kita juga harap-harap cemas gitu loh. Tapi memang ya kalau kita tidak suarakan juga kita juga bingung juga kan. Ya Hmm. kan? Dianggap bahwa selama ini regulator setiap kali membuat aturan itu sudah beres. Padahal Oh, undang-undang itu kan sebagai acuan utama untuk dibuat aturan-aturan di bawahnya. Nah, aturan-aturan di bawahnya ini tadi kan gitu loh. Suka ya intinya oh undang-undang tidak mengatur. Ya, jadi ya. peraturan tidak boleh. Ah, seperti itu. Hmm. Makanya kita dorong, oke lah, undang-undangnya dibenerin dulu. Apakah aturan di bawahnya nanti akan ngikutin? Nah, itu nanti kita akan coba. Ya kan intinya kita asosiasi, ya kan kawan-kawan pengusaha barang yang tergabung dalam asosiasi ini sudah berusaha untuk berjuang lah untuk membuat Hmm. dunia angkutan barang di Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan akan terus dikawal, Pak ya, sampai mungkin karena prolegnas kan masih panjang nggak rangkaiannya, Pak ya, sampai Oh betul, nanti. betul, betul. Ya, iya. Tentunya kita juga akan kawal ya, gitu loh. Kita akan selalu semangat lah untuk ibaratnya Aptrindo ini kan juga salah satu sebagai mitra daripada Kementerian Perhubungan. Tentunya kita bukan hanya mitra sebatas mitra diam saja gitu loh. Kan saat ini juga kita juga harus proaktif untuk bisa menyuarakan atau memberikan evaluasi juga ke pemerintah gitu loh. Harus bagaimana sebaiknya gitu loh. Nah, saya sih buat mengimbau juga ya di sini buat kawan-kawan pengusaha angkutan barang di luar, yuk kita sama-sama kompak, kalau bisa kita berasosiasi,
ya kan, bahwasanya apa, melalui asosiasi ini kita bersuara, karena tidak mungkin kita hanya bersuara sendiri-sendiri, betul Hmm, kan, gitu loh. Termasuk juga pemerintah pun juga sama, akan hmm, dengar pendapat itu tidak mungkin dengan pengusaha angkutan satu-satu, gitu loh, ketok-ketok pintu ya, satu-satu. Pastinya juga akan melalui asosiasi lah yang diajak untuk sharing seperti itu. ya. Apakah ketika audiensi juga disampaikan soal target zero odol tahun depan, Pak? Dan update sampai hari ini, apakah ada kabar terbaru, Pak, soal tahun depan seperti apa nanti, Pak? Kondisinya saat ini kurang ini ya Mas, apa, belum 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 ada update yang sangat signifikan. Cuma update terakhirnya kan ya memang eh, Dirjen Perhubungan Darat Pak Budi Setiadi kan sudah purna ya, sudah masuki sudah diganti. Mungkin kan kemarin juga sudah ada apa pengumuman yang dari Kapolri yang Betul. apa Pak Irjen siapa itu yang akan di menempati di posisi baru sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Nah, tentunya juga kita wait and see juga bagaimana ini dengan program Zero Odol gitu loh. Intinya bahwa pada prinsipnya begini, pengusaha angkutan barang pasti akan mendukung ya kan sesuatu yang terbaik untuk negeri ini. Hmm, Ya salah satunya dengan odol. Tapi kita minta supaya pemerintah itu adil, ya kan ya. adil bukan hanya untuk segelintir orang nih. Kalau kita kan lihat nih kalau dalam hati saya ini lama-lama memang benar gitu loh. Ini apakah kita ini akan jadi negara kapitalis gitu loh, Pak? Negara hanya akan melindungi orang-orang yang punya kepentingan di situ, ya Hmm, kan? Nah, khusus di Zero Odol ini ya kalau mau sukses ya harus review, ya kan kita sudah bertahun-tahun harus review Kementerian Perhubungan, ya kan BPTD juga harus review bahwa apa yang sudah dilakukan kemarin itu apakah mereka efektif, apakah ada dampak yang signifikan. Nah, ya. bagaimana untuk menuju itu? Yaitu gitu loh. Salah satunya juga mereka harus jujur bahwa apa pemilik barang selama ini tidak pernah disentuh, ya harus disentuh di situ. Hmm, hmm. Baik. Terakhir Pak Agus, mungkin Ya. nanti plan dari Aprindo jadi tidaknya zero odol tahun depan ini apa yang akan dilakukan, Pak? Apakah pasrah gitu atau gimana? Hmm, ya tentunya sih kita ya tadi kan kita pasti akan mendukung ya kan program Zero Odol ini gitu loh. Tapi Zero Odol yang transparan, yang adil, ya kan. Kita juga menghimbau intinya gini Mas. Kita pengusaha angkutan itu juga saat ini dihadapkan sesuatu yang susah. Kalau kita mau odol terus juga kondisinya kan pasti juga ada efeknya. Efeknya kan ke biaya maintenance, ya kan Ya. apalagi dengan kondisi biaya maintenance yang tinggi seperti itu ya tentunya kita juga berharap ya kan apa yang terbaik lah gitu loh. Kita juga pengen juga bisa survive ya kan karena dunia angkutan barang ini kan salah satu juga menjadi tulang punggung untuk bisa menyukseskan pembangunan nasional seperti itu. Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih Selamat Mas. siang. Oke, selamat siang, salam sehat. Oke. Malam sehat.